Oke, kita coba ke contoh soal. X-nya sama dengan 4 ditambah 5T ditambah T kuadrat. Sedangkan Y-nya sama dengan 6 ditambah 3T ditambah T kuadrat. Nah, jika ada soal seperti ini, diungkapkan X-nya sekian, Y-nya sekian, dan nilai X dan Y ini bergantung kepada nilai T. Karena T ini merupakan satuan waktu, dia disimbolkan dalam sekon, dan X dan Y disimbolkan dalam meter. Nah, bagaimana cara kita mencari vektor posisi jika T-nya sama dengan sembarang? Nah, T sembarang ini artinya kita bisa memilih mau mengambil angka berapa saja. Yang jelas kita harus punya 2 titik. Kita punya X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Kalau mau lebih mudah, kita ambil contoh yang sederhana saja. Kita ambil jika T-nya sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Untuk mencari nilai X dan Y-nya, kita bisa masukkan persamaan ini tadi. Kalau yang ini T, ini 0, ini 2, ini X, dan ini Y. Yang ditanyakan tentukan vektor posisi dan vektor kecepatan. Oke. X-nya berapa? Kita masukkan ke dalam sini. Seandainya T-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan T ke dalam persamaan X. 4 ditambah 5 dikali 0 ditambah 0 kuadrat. Berarti hasilnya, bilangan dikali 0 hasilnya 0 ya. 4 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Kita masukkan 4 ke dalam kolom X. Selanjutnya kita cari Y. Masukkan T0 ini ke dalam persamaan Y. Y-nya sama dengan 6 ditambah 3 dikali 0 ditambah 0 kuadrat. 6 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 6. Kita masukkan angka 6 ini ke dalam kolom Y. Oke, kita sudah mendapatkan posisi koordinat X dan Y untuk T sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil yang kedua. Kita cari X dan Y apabila T-nya adalah 2. Kita masukkan saja angka 2 ini ke dalam persamaan X terlebih dahulu. X sama dengan 4 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 2 pangkat 2, kan artinya 2 kali 2 berarti adalah 4. 10 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya adalah 18. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita cari Y-nya. Y sama dengan 6 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 4 itu adalah 16. Jadi kita memperoleh 2 persamaan di sini. Kalau T-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 6. Jika T-nya ada 2, X-nya adalah 18 dan Y-nya adalah 16. Jika kita gambarkan posisi ini ke dalam diagram, seperti gini ya, ini X, ini O, ini Y. Kalau saat waktu adalah 0, kita ambil posisi X-nya 4. Misalkan 4 bisa kita bagi 1, 2, 3, 4.
Di sini 5, 10, 15, 20. Untuk skala diagram bisa bebas asalkan tetap seimbang ya. 16, 5, 10, 15. Oke, pada titik yang pertama atau kita simbolkan sebagai R1, posisinya ada di sini. Kita ambil 4 dari bawah. Terus ke atas. Di sini adalah titik yang pertama, 4,6. Vektornya mulai dari O, kita ambil garis ke sini. Ini adalah vektor pertama. Kita simbolkan sebagai R1. Jangan lupa arahnya untuk menunjukkan kalau dia vektor. Nah, pada waktu yang kedua, kita masukkan angkanya. X-nya adalah 18, berarti di sekitar sini. Dan Y-nya adalah 16, berarti sedikit di atas sini. Ini adalah titiknya 18,16. Nah, untuk vektor R2-nya, kita simbolkan ini sebagai R2 ya. Seperti ini. Ini adalah R2. Untuk mengetahui vektor tersebut, berapa selisihnya, vektor dari sini ke sini yang harus kita ketahui kan. Kita bisa mengurangi jumlah posisi-posisi X dan Y-nya ini. Ini harus kita cari. R1 ke R2. Cara menyimbolkannya, kita ambilkan sebagai R1. Itu X-nya berapa tadi? X-nya 4, kita bikin 4I ditambah 6J. Ini fungsi yang pertama. Kalau yang R2, fungsinya adalah 18I ditambah 16J. Untuk mencari fungsi tersebut, kita bisa mengurangi ini ke sini, ini dikurang dengan ini. Jadi kita nanti mendapatkan R1 menuju R2 1 per 2. Oke, itu sama dengan 18 dikurang 4, 14I ditambah 16 dikurang 6, 10J. Jadi vektor posisinya adalah ini. Karena dia tidak diminta besaran, berarti kita hanya diminta vektornya. Kalau diminta vektor, ciri khasnya dia harus menggunakan I untuk angka yang berada pada sumbu X dan J untuk angka yang berada pada sumbu Y. Jadi jika pertanyaannya tentukan vektor posisi, berarti kita hanya perlu menentukan vektor yang ini saja. Sementara untuk vektor kecepatan, kita bisa menentukannya dengan cara membagi vektor posisi ini dengan selang waktu. Jadi ini vektor posisi ya. Ini vektor posisi. Kalau untuk vektor kecepatan, ingat kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh atau perpindahan R1, R2 kita bagi dengan selang waktu. Tadi berapa selang waktunya? Yang pertama kita pakai 0, yang keduanya adalah 2. Jadi 2 dikurang 0. Kita simbolkan begini, masukkan angkanya. 14I ditambah 10J dibagi 2. Kita bisa bagi pada X-nya, X dibagi 2 sama dengan 7I ditambah 5J. Jadi vektor kecepatannya adalah
7I ditambah 5J. Untuk vektor posisinya adalah 14I ditambah 10J.